bukan pertanyaan. Dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas silahkan minta diulang ya. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab begitu ya. Silahkan terdakwa. Ya, terima kasih yang mulia. Halo, Dr. Samira. Dr. Samira, di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 menjadi 369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gadis kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gadis dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat buat saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan flexing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya sangat terganggu juga. Saya bilang, kamu Pak Tika harusnya ke rumah orang tuh pamit dulu, izinkan tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu, emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi, nada tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma ada titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah, kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malah tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke, Dr. Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menunggu Mail untuk menyebutkan harga. Dari tanggal 14 ke 15 dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasannya Nikita dan Mail beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta? Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelpon Dr. Janet,
dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang keras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, dokter saya itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, saya menilai itu kecil untuk saya. Nah, pertanyaannya, kenapa dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti. Dan saya sempat ada konflik dengan beliau, dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa pada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan kecantikan yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada cek seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Dipitan Mizani sekarang untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Main ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Manil digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun itu kepolisian tahunya dari Dr. Samira yang ketemu. Betul. Oke, sekarang yang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza. Ini produk Reza Gladys. Ya. Ini produk Reza Gladys pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada Ya, ini. tadi yang warna merah ini yang tadi Produk ini dok, kalau boleh tahu. karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencoreng profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasanya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang dia, yang di video TikTok itu. Oke. Iya, dan itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk tulisannya Magic Proyek. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada orang tersebut untuk bekerja sama saya. Beda sekali dengan ini reverse tapi di rebranding jadi nama Glavitsa tapi tidak menaruh nama reverse-nya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek, ini ada di BPOM. Apakah boleh dong? Dan ini ada jalurnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jalur suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mizani yang mulia jasa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja karate flexing. Di mata saya mereka bukan menilai atau memberikan pendapat. maaf. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan.
saksi ahli dengan saksi fakta begitu ya. Iya, siapa yang ini? Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Repskin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Repskin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gadis menjadi glowing booster cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Repskin lah yang dijual oleh Reza Gadis. Dan di situ tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumen. Iya, dari kotak ini sudah tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya, tapi kalau produk kita berdasarkan di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Terima kasih dokter Samira. Iya, cukup yang mulia. Masih ada dan penasihat hukum, silakan. Terima kasih ya. Saksi tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak dendam. Dokter yang dimaksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gadis atau siapa, dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh saksi ini mengenal dokter Reza ini, dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi sekarang? Ya, maksud saya adalah seorang Reza Gadis. Saya tidak pernah mengenal Reza Gadis secara pribadi. Yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gadis yang melakukan tindakan-tindakan refleksi. Gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Boleh saksi jelaskan? Ya, jadi saya Saudara harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli, begitu ya. Sudah jelas? tidak jelas ya. Jelas perbedaannya? Jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, izin yang mulia, saya lanjut. Terkait review, kan tadi diminta untuk mereview. Berapa lama? Atau misalkan pernah nggak review daripada produk dari saksi Reza Gadis? Pernah review dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang direview ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan, apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gadis di e-commerce, saya masukkan ke lab. Dari hasil itu saya mereview berdasarkan jurnal yang saya pelajari selama ini. Apa
yang ada di kemasan tersebut atau klaim yang diberikan oleh Reza Gladys. Jadi yang saya bacakan itu adalah hasil lab. Bukan, begini maksud saya, kan saksi ini kan review. Tentunya review itu adalah katakanlah pembayaran, dibayarlah. Nah, setelah itu, apakah dalam hal pembayaran itu ada kesepakatan secara lisan atau bagaimana? Atau saksi bisa menjelaskan yang secara legalitas ada kontraknya bagaimana? Mau dijelaskan? Pada saat saya review saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar, jadi kecuali kalau saya ingin mempromosikan barang saya ke influencer atau selebgram, itu biasanya endorsement seperti itu. Karena saya juga seorang pengusaha itu. Pengusaha juga ya. Nah, terkait apakah saksi ini pernah melakukan review? Ya, tadi saya menarik dengan produknya terdakwa ini, produk daripada terdakwa ini. Pernah melakukan review dengan produknya terdakwa? Sering. Sering. Iya, cukup banyak. Sekitar 3 atau 4 kali lupa. Dalam review produk tersebut, apakah ada kesepakatan pembayaran atau bagaimana dengan terdakwa? Tidak ada, karena saya tahu untuk Nikita Mirzani saya pernah mereview 1 paket produk dengan nama Nikita Mirzani. Saya pernah melakukan review dengan hasilnya dan sesuai hasilnya saya katakan tidak overclaim dan tidak overprice karena sesuai dengan harganya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara kantor saya dan beliau cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red, maksudnya red itu apa ya? Red. Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red card-nya untuk mempromosikan skincare tersebut seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya. Yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara 2. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan. Lisan, kalau mau bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa ceritakan? Jadi kalau penasihat hukum fokus ya, ini kaitannya apa? Kaitannya kan terkait adanya mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan. Fokusnya ke sana yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan tadi dokter katakan secara teman itu seperti apa? Papa dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa. Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong jelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dialami terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara
ada seorang Nikita Mirzani, dan saya tahu dia tinggi sekali. Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview endorse, itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar niasan itu di angka sekitar 2, berapa. Tetapi pada yang saya cek dengan produknya dari Reza Gladys yang harganya lumayan cukup mahal itu, niasan itu ada di 0,0 sekian, seperti itu. Cukup yang mulia. Izin yang mulia menambahkan, Dokter Samira berapa kali